Halo, saya Imam Fahrudin dan saya akan lanjutkan cerita tentang fisika nuklir. Ini bahan bacaannya antara lain, dan kali ini kita bahas tentang akselerator dan detektor. Ya, ini peralatan utama di dalam eksperimen fisika nuklir dan fisika partikel. Saya tidak akan bercerita detail banyak, jadi ini hanya pengantar ya. Detail bisa dilihat di sumber-sumber lain di internet ataupun di buku. Bisa juga dilihat misalkan ke pusat laboratorium atau pusat eksperimen fisika partikel besar di dunia seperti di CERN atau di tempat lain di Amerika, di Stanford. Itu kita bisa lihat detail, itu penjelasan tentang akselerator dan detektor serta contoh-contoh akselerator dan detektornya. Jadi ini hanya pengenalan, hanya pengantar sedikit. Nah, proses yang diamati dalam eksperimen fisika partikel dan juga fisika nuklir itu adalah proses tumbukan ya, tabrakan partikel. Ada dua jenis tumbukan di sini. Orang bedakan dalam dua jenis tumbukan. Yang pertama fixed target collision ya, dan yang satunya lagi adalah head-on collision. Ini bisa dipahami ini dari namanya saja, nih berarti ada tumbukan dengan target yang diam, fix, tetap ya. Satu lagi ini tumbukan head-on, ini berarti dua partikel itu bergerak berlawanan dan kemudian bertabrakan. Ya, fixed target collision, jadi kita punya berkas proyektil diarahkan ke target yang di dalam kerangka lab, itu target tersebut diam. Fixed target collision. Oke, gambarannya seperti itu. Jadi ada target, dia diam di sini, ini di lab. Kemudian ada proyektil yang diarahkan ke targetnya. Nah, head-on collision, kita punya dua berkas partikel yang diarahkan satu ke yang lain sehingga kemudian di suatu posisi yang bisa diatur ya, bisa ditentukan, bisa disetting. Itu dua berkas tersebut bertubukan ya, bertumbukan, bertabrakan ya, seperti itu. Saya ulangi. Oke, sekarang kita lihat apa sih untungnya ya, dari masing-masing dua jenis tumbukan tersebut. Jadi kita lihat energi reaksinya ya, di dalam kerangka pusat massa. Jadi suatu proses terjadi itu bergantung pada energi yang tersedia untuk proses tersebut. Nah, pada fixed target collision, ini proyektil dan target di dalam lab, kerangka lab itu membentuk satu sistem dengan energi total, sebut saja E lab ya, dan momentum total ini vektor K lab. Nah, momentum total itu sama dengan momentum proyektil ya di lab ya, karena target diam, tidak punya momentum. Jadi momentum total sistem di lab itu sama dengan momentum si proyektil di lab. Kemudian energi total di sini adalah jumlah energi total masing-masing partikel, proyektil dan target. Kita gunakan relasi relativistik ya untuk energi, momentum dan massa. Jadi energi total di lab diperoleh sama dengan ini ya. Ini untuk partikel 1 energi totalnya sekian, akar dari ini ada massa, ada momentum. Sedangkan untuk partikel 2 energi totalnya hanya bergantung pada atau ditentukan oleh massanya saja, karena dia tidak bergerak, tidak punya momentum
momentumnya sama dengan 0. Sekarang kita hitung energi total sistem di kerangka pusat massa. Nah, itu menjadi energi reaksi di kerangka pusat massa. Nah, di dalam lab sistem proyektil dan target ini itu orang bisa hitung masanya, ya, massa sistem. Ini disebut sebagai massa invariant. Sebagai satu sistem, proyektil dan target itu punya massa yang disebut sebagai massa invariant, yang di dalam kerangka pusat massa itu tidak lain adalah energi total sistem, ya. Jadi energi total sistem di dalam kerangka pusat massa itu sama dengan massa invariant sistem, ya, dikalikan C, ini hubungan energi dan massa dari rumus Einstein, ya. Dan massa invariant ini kita gunakan lagi relasi energi, massa, dan momentum, diperoleh seperti ini. Kemudian kita masukkan energi lab total kuadrat, ini masuk ke sini, ada ini kuadrat masuk ke sini, orang kerjakan, terakhir didapat sama dengan ini, ya. Ini yang kita lihat, hubungan dua energi ini. Apa yang kita dapatkan bahwa energi total di pusat massa kuadrat itu berubah secara linier terhadap energi proyektil di lab, ya. Jadi jika energi proyektil di lab digandakan menjadi 2 kalinya, maka di pusat massa energi yang diperoleh adalah akar 2 kalinya, ya. Karena di sini kuadrat, di sini pangkat 1. Seperti itu. Jadi dengan cara mempercepat si proyektil, orang akan dapatkan energi di pusat massa yang lebih besar untuk melangsungkan suatu reaksi. Dan pertambahan energi yang diperoleh tapi tidak linier, ya. Karena di sini kuadrat, di sini pangkat 1. Jadi kalau jika misalkan contoh saja ini berubah menjadi 4 kalinya, maka di sini hanya berubah energi di pusat massa hanya 2 kalinya. Sekarang kita lihat untuk kasus head-on collision, ya. Sama seperti tadi proyektil, dan di sini sebenarnya istilahnya bukan proyektil dan targetnya, tapi ya dua berkas yang berlawanan itu, dua partikel yang berlawanan, bergerak berlawanan, itu membentuk satu sistem. Dan di lab kita sebut saja momentum totalnya adalah K-lab, itu adalah jumlah momentum dari partikel 1 dan partikel 2. Sekarang ini nilainya tidak 0, ya. Nilainya tidak 0, tapi dia arahnya berlawanan karena ini head-on collision. Jadi jika K1 arahnya ke kanan, maka K2 arahnya ke kiri. Energi totalnya sama dengan ini. Ini sekarang karena dua-duanya bergerak, maka masing-masing energi ini bergantung atau ditentukan oleh massa dan juga momentumnya. Kita cepat saja kita masukkan ke rumus energi total di pusat massa, ya. Maka didapat hasil di sebelah kanan ini. Nah, biasanya pada head-on collision yang ditumbuhkan itu adalah partikel dan antipartikelnya. Dengan begitu, dua partikel tersebut massanya sama. Berarti energi totalnya pun sama. Besar momentumnya sama, tapi arahnya berlawanan, ya. Jadi jika ini semua dimasukkan ke atas sini, maka kita dapatkan energi total di pusat massa itu sama dengan 2 kali energi total salah satu partikelnya, bisa partikel 1 atau partikel 2.
Nah, yang penting kita lihat di sini adalah sekarang ini pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi energi total di pusat massa itu berubah secara linear terhadap energi proyek salah satu partikelnya. Jadi jika ini kita gandakan menjadi 2 kalinya, maka ini menjadi, karena dikalikan 2 menjadi 4 kalinya. Kita gandakan menjadi 4 kalinya, maka ini menjadi 8 kalinya. Jadi energi total sistem di pusat massa itu lebih besar yang diperoleh dalam proses head-on collision daripada dalam fixed target collision ya. Karena itu untuk keperluan seperti mencari quark yang orang butuhkan energi sangat besar, itu yang dipakai adalah head-on collision. Nah, untuk mempercepat partikel, tentunya partikel bermuatan listrik di sini ya, sehingga punya energi tertentu, dibutuhkan akselerator. Nah, sesuai jenis tumbukannya yang fixed target collision dan juga head-on collision, maka akselerator bisa dibagi menjadi 2 jenis. Ada fixed target accelerator dan colliding beam accelerator atau disingkat collider. Fixed target accelerator dapat dibagi lagi menjadi 2 jenis. Ada yang bersifat statik, ada yang bersifat cyclic. Nah, ini penjelasannya. Yang statik itu beda potensialnya fix, tetapnya. Misalkan 1 volt ya tetap 1 volt. Nah, sedangkan yang cyclic ini beda potensialnya berubah secara periodik. Perubahannya ini biasanya hanya si polarisasinya, sedangkan besar beda potensialnya itu tetap, tapi polarisasinya bisa berubah-berubah, plus min secara periodik. Jadi dengan menggunakan cyclic accelerator, partikel itu dipercepat bukan hanya dalam satu tahap, tapi berulang-ulangnya secara periodik. Dia dipercepat beberapa kali. Dengan demikian orang akan dapatkan energi yang lebih tinggi lagi dibandingkan jika hanya menggunakan static accelerator yang ini praktis hanya satu tahapnya. Nah, berdasarkan bentuk lintasan partikel yang dipercepat, cyclic accelerator ini bisa dibagi menjadi 2. Jadi ada yang lintasannya lurus, linear accelerator, linak gitu ya. Jadi misalkan dari sini sampai dari kiri ke kanan, partikel akan dipercepat secara periodik beberapa kali ya. Di sini dipercepat sampai cepat. Terus jadi ada pemercepatan yang bukan hanya satu tahap tapi beberapa tahap ya. Jadi partikel masuk di sini, maka di ujung sini ada target, terakhir proyektil atau si partikel di ujung sini akan menabrak si target. Itu linak. Ada juga yang lintasannya bersifat sirkular, bisa berupa lingkaran atau tidak harus lingkaran, tapi dia membentuk ya, lintasan yang tertutup. Ini untuk circular accelerator. Nah, untuk membuat partikel membelok sehingga membentuk lintasan yang tertutup, bisa lingkaran atau tidak harus lingkaran, itu diperlukan medan magnetik ya. Kita kenal bahwa partikel bermuatan tidak bergerak di dalam medan magnetik, maka arahnya akan berubah ya. Beberapa contoh akselerator sirkular ini dari yang paling tua sampai yang lebih modern, itu ada betatron, ada cyclotron, ada synchrocyclotron, ada yang disebut synchrotron ya. Oke, itu sekedar pengenalannya. Sekarang kita lihat detektor. Detektor ini
juga ada bermacam-macam yang diperlukan untuk mengetahui posisi, atau nanti dari posisi orang bisa dapatkan lintasan, trajektori partikel, orang bisa juga dapatkan momentum, orang bisa dapatkan energi, orang juga bisa tentukan jenis dan juga muatan partikel yang lewat detektor itu ya. Beberapa contoh ini dari yang tua ya, ini ada bubble chamber, streamer chamber. Ini orang bisa melihat lintasan partikel ya. Dari lintasannya, dari beloknya di dalam medan magnetik, orang bisa tentukan muatannya ya. Kemudian ada juga ini bisa untuk menentukan posisi juga, dan dari situ orang dapatkan lintasannya. Itu yang lebih modern adalah ada proportional counter, drift chamber, semikonduktor. Jadi untuk semikonduktor ini orang pasang suatu array banyak detektor ya, semikonduktor. Nanti tiap satu sensor ini mendeteksi partikel. Nah, informasi dari kumpulan banyak detektor ini orang bisa gabungkan sehingga orang dapatkan lintasannya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan informasi lain juga orang bisa dapatkan dari situ. Spektrometer massa dipakai untuk memilah ya, partikel berdasarkan massanya. Kemudian ada lagi kalorimeter ya. Ini biasanya untuk menghitung jumlah energi yang dihasilkan atau dibawa oleh berkas partikel yang masuk ke suatu area ya. Ada kalorimeter elektromagnetik untuk interaksi elektromagnetik, ada kalorimeter hadron ya. Sampai segitu ini singkat sekali, memang pengantar tentang detektor dan akselerator. Detailnya bisa dilihat di sumber yang lebih komprehensif ya. Terima kasih.